Ya guys, jadi tadi saya tuh di sini habis melaksanakan sholat. Cuman kenapa ini kok saya bekas sholat kok langsung dipel gitu? Ini maksudnya gimana ya Pak? Oh, jadi habis sholat di masjid ini, lalu bekas tempat sholatnya dipel gitu ya. Oke, kita dengerin lagi. Bekas sholat kok langsung dipel gitu? Ini maksudnya gimana ya Pak? Oke. Ini gimana Pak maksudnya Pak? Beredar sebuah video amatir yang direkam seseorang pria menggunakan kamera smartphone-nya dengan nada tidak terima dan marah-marah terhadap beberapa orang yang sedang membersihkan masjid. Kok langsung dipel gitu seolah-olah saya tuh kotor gitu di sini tuh. Jadi ini gimana maksudnya? Di dalam video amatir tersebut, ia mengaku marah dan tidak terima karena pengurus masjid yang mengepel bekas tempat sholatnya. Ya, jelas tersinggung lah ya. Saya juga pasti akan tersinggung kalau datang ke sebuah masjid, lalu saya sholat di situ. Setelah saya sholat, tempat saya sholat tadi itu dipel. Ya wajar lah orang tersinggung ya. Kesannya kayak najis banget gitu kan. Ini gimana ini? Setelah pemuda tersebut emosi dan sempat bertanya ke beberapa orang lain di sekitar masjid, akhirnya ia mendapatkan penjelasan dari Ketua DPD LDII Kota Bandung. Oh, LDII ini ada penjelasannya nih dari Ketua LDII Kota Bandung. Bahwa beberapa pengurus yang mengepel masjid melaksanakan tugasnya sesuai instruksi dan jadwal secara serentak. Mereka mengepel bukan karena ada seseorang yang selesai sholat. Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan kerja bakti tersebut bukan hanya mengepel masjid, seperti membersihkan area sekitar dan pos kamling. Oh, jadi memang kebetulan ada jadwal bersih-bersih masjid gitu ya. Oh, ada apa Mas? Ya jadi gini Pak, kan saya di dalamnya habis melaksanakan ibadah sholat nih Pak. Sebelum ibadah sholat juga saya kan berwudu nih, bersuci kan. Otomatis kalau orang sudah bersuci kan di dalam nggak kotor nih. Nah, sementara saya habis sholat di dalam ini dipel Pak. Jadi seolah saya tuh kotor gitu. Gimana maksudnya Pak? Ini Mas, ini kebetulan ada program bersih-bersih, ada instruksi dari DPD, ya, dari pusat, dari DPD, dari DPD untuk bersih-bersih lingkungan masjid dan sekitarnya. Ya. Jadi, ada apapun tetap kita dipel. Ya seharusnya kan nggak langsung pas saya selesai ibadah sholat gitu Pak. Ini masalahnya saya beres ibadah sholat langsung dibersihkan Pak. Ini gimana? Seharusnya nggak langsung lah setelah orang sholat langsung dipel ya gitu kan. Mana maksudnya Pak? Oh iya, tunggu sebentar ya. Boleh, boleh. Ini kebetulan ada bapak ketuanya ya. Sebentar. Oke, dia panggilin ketuanya. Ini kebetulan ada bapak ketua untuk ini supaya lebih jelas lagi ya. Boleh. Siap. Oke, ini penjelasan dari ketuanya LDII Bandung ya. Kenapa? Jadi gini Pak, kan saya sedang sholat di dalam nih. Sebelum sholat kan juga saya bersuci, berwudu kan. Otomatis saya juga udah bersih lah dari kotoran kan. Kok seolah saya beres sholat di dalam ini langsung dibersihkan seolah tuh saya tuh najis Pak, seolah tuh saya tuh kotor. Ini gimana ini Pak maksudnya Pak? Gini Mas, ini kita sebenarnya kegiatan ini mah udah rutin ya sebetulnya. Kita rutin paling tidak seminggu sekali, dan seringnya kita di hari Jumat memang kita bersihkan masjid kita apel. Ini kan hari Jumat nih, yang itu mau di Jumatan, orang kan harus bersih ya. Nah termasuk di sini selain ngepel masjid juga bisa dilihat tuh kan orang-orang lagi pada kerja bakti ini bersih. Kebetulan sekarang ini udah mau beres. Itu memang sudah jadi kebiasaan kita, jadi nggak ada masalah sebetulnya. Setelah mendapat penjelasan, akhirnya pria tersebut pun meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Ini kita kegiatan bukan cuman ngepel yang bekas orang sholat, tapi semuanya ini kita apel ya, semuanya kita apel, semua kita bersihkan gitu. Bahkan Oke, itu tadi ya videonya. Jadi memang katanya kebetulan lagi bersih-bersih masjid. Makanya ketika orang itu selesai sholat ya dipel gitu ya. Setelah saya lihat lebih jauh tentang video ini, ternyata ini video dari channelnya LDII langsung. Kemungkinan video ini adalah video settingan yang memang sengaja dibuat untuk edukasi bahwa isu yang beredar mengenai Masjid LDII dipel kalau ada orang lain yang sholat itu isu yang tidak benar. Kemungkinan seperti itu maksud video settingan ini ya. Karena memang dibuat langsung di channel LDII TV Kota Bandung gitu ya. Tetapi lucunya kalau kita lihat komentar-komentarnya justru banyak orang yang memberikan kesaksian bahwa memang benar
benar adanya di Masjid LDII itu kalau kita sholat bukan jamaah LDII, itu lantainya dipel katanya. Coba nih kita bacain komentarnya. Ada yang komen begini, bohong aja itu, yang pasti setiap orang sholat di Masjid LDII bukan jamaahnya pasti dipel. Ya, ini komentar dari Nansyantik, ya siapa tuh lah namanya ya. Terus ada lagi komentar dari Syafalfa, itu nama akunnya susah-susah ya. Memang kebiasaan LDII yang ngepel tempat sujud orang yang dianggap kafir. Ada juga yang memberikan komentar begini, saya pernah alami baru mau masuk masjid sudah dibawakan ember, akhirnya aku pindah masjid. Jadi memang banyak yang memberikan kesaksian seperti itu di kolom komentar. Bahkan ada yang mengatakan dia itu cuma duduk 2 menit di tangga masjidnya LDII, setelah dia beranjak pergi langsung dipel tempat duduknya tadi. Teman-teman bisa cek sendirilah di kolom komentar, bacain satu-satu, banyak banget yang memberikan kesaksian seperti itu. Nah, ini juga komentar, ia dianggap najis oleh LDII kalau belum berbaiat pada imamnya. LDII seperti itu sudah bukan cerita baru. Itu sudah dari zaman kakek saya. Kalau bukan golongannya atau kelompoknya, walaupun sama-sama Islam dianggap kafir. Bagi LDII, pemilik kunci surga itu imamnya. Saya sendiri tidak pernah mengalami ya sholat di sebuah masjid lantainya dipel. Alhamdulillah saya nggak pernah mengalami hal seperti itu. Jadi saya nggak bisa memastikan juga apakah benar isu yang beredar tentang masjid LDII dipel setelah orang lain sholat di sana. Kebanyakan petinggi-petinggi LDII juga membantah mengenai isu tersebut. Tapi kalau masalah baiat di ajaran LDII itu memang pernah ada. Jadi kalau bukan dari golongannya, nggak pernah berbaiat dengan imamnya, itu dianggap kafir. Dulu LDII ini namanya Islam Jamaah. Di fatwa sesat karena Islam Jamaah ini memang menyimpang akidahnya, mengatakan selain dia kafir semua. Jadi takfiri lah ini ya. Kafaro yukafiru takfiron, mengkafirkan orang. Jadi dalam kepercayaan LDII, Muslim yang sesungguhnya itu adalah orang yang telah berbaiat kepada imam mereka atau orang yang mereka anggap imam. Kalau seseorang tidak berbaiat kepada imamnya maka kafir. Maka syahadatnya tidak sah walaupun orang tersebut lahir dari keluarga Muslim. Coba kita lihat nih penjelasannya dari salah seorang dai yang ada di LDII. Kita putarkan videonya. Saudara ya, ini perhatikan betul, ini basic hukum kenapa kita harus berjamaah. Islam tidak akan bisa terwujud dilaksanakan tanpa adanya jamaah, tanpa adanya imam yang dibeat dan ru'yah yang membeat, tidak akan bisa. Syahadat ya. Syahadat itu syarat mutlak orang jadi Islam, harus membaca syahadat. Cuman nggak sekedar membaca syahadat. Syahadat itu harus diucapkan di depan imam, yang imam itu akan ngurusi kita sampai kita mati atau dia mati, ya toh? Yang akan ngurusi agama kita, memberi ilmu kita. Baru syahadat itu sah, dan itu adalah imam yang dibeat. Kalau zaman Nabi ya, Nabi. Bisa dipahami nama batin belum? Jadi kita nggak akan bisa Islam kalau nggak punya imam. Karena apa? Kita nggak akan bisa mengucapkan syahadat. Sebab mengucapkan syahadat yang sah itu harus di depan imam yang dibaiat. Jadi syahadatnya itu nggak sah kalau nggak mengucapkan atau berbaiat syahadat itu di depan imamnya gitu. Syahadat ulang tersebut untuk apa? Apakah masuk Islam? Kalau dianggap masuk Islam berarti sebelum syahadat itu dianggap kafir, dan yang tidak bersyahadat dianggap kafir. Apakah begitu? Kalau begitu, ini berbahaya. Ini yang kemudian disebut dengan sebutan kelompok takfiri. Takfiri itu mengkafirkan orang-orang yang tidak bersyahadat di hadapan pemimpin dia. Benarkah orang seperti ini? Benar-benar salah. Benar-benar keliru. Kenapa? Karena setiap bayi yang lahir itu sudah muslim. Fitrah di sini Islam. Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahir di atas Islam. Kedua orang tuanya lah yang menasranikan dia, meyahudikan dia, atau memajusikan dia. Memang ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan setiap anak dilahirkan dalam fitrahnya, artinya dia Muslim. Kedua orang tuanya yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya seseorang anak yang lahir dari keluarga yang memang menjalankan rukun iman, rukun Islam, maka dia
dia muslim dari lahir, tidak perlu bersyahadat lagi. Tetapi seseorang yang lahir dalam keluarga yang memang di situ keluarganya tidak beriman kepada Allah, tidak menjalankan rukun iman, rukun Islam, atau jelas agamanya Nasrani, maka ketika dia tumbuh besar dalam keluarga tersebut, dia wajib bersyahadat untuk menjadi seorang muslim. Karena dia tumbuh besar dengan pemahaman tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan nabi. Nah, tetapi bagi orang-orang LDII, ada mau muslim atau non muslim sekalipun, kalau mau jadi Islam yang sebenar-benarnya, mau diterima syahadatnya, harus berbaiat kepada orang yang dianggap imam itu. Jadi kita nggak akan bisa Islam kalau nggak punya imam. Karena apa? Kita nggak akan bisa mengucapkan syahadat. Sebab mengucapkan syahadat yang sah itu harus di depan imam yang dibaiat. Nah, kepercayaan LDII seperti itu, walaupun Anda lahir dengan didikan orang tua beriman kepada Allah sekalipun, kalau tidak berbaiat kepada imamnya LDII itu, maka Islamnya dianggap tidak sah. Karena pemahaman seperti inilah akhirnya LDII sempat dinyatakan sesat oleh para ulama di Indonesia. Dan masih banyak lagi pemahaman-pemahaman lainnya yang kalau saya jabarkan semua tentu memakan waktu yang sangat panjang. Tetapi pada akhirnya kan LDII ini dibina oleh MUI. Kata MUI, LDII sudah taubat, sudah kembali kepada jalan yang benar. Namun wallahu a'lam, kalau masih ada oknum yang keliru, masih ada oknum yang menyimpang, melalui video ini saya hanya menyampaikan kembalilah kepada jalan yang benar. Apapun nama ormasnya, nggak ada masalah dengan ormas. Yang terpenting adalah Islam yang kita jalani adalah Islam yang benar sesuai Al-Quran dan hadis. Bahkan tidak berormas sekalipun ya juga nggak masalah. Yang penting kita berislam dengan sebenar-benarnya. Saya sendiri sampai sekarang tidak berormas ya, nggak ikut ormas apapun teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.